Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan Jami' Shaghir, ada dua hadis yang ingin saya sampaikan. Dan dua hadis ini disampaikan oleh Syekh Karramallah dari Sudan pada pertemuan seminar di Ishkarima kemarin bagi yang ikut ya. Dalam hadis disebutkan khiyarukum, orang-orang yang paling baik di antara kalian itu adalah man qara al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, wa aqra'ahu, dan membacakan kepada orang lain, maksudnya mengajarkan bacaannya kepada orang lain. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Boris dan Ibnu Marduyah dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini derajatnya dhaif ya. Nah, kemarin Syekh itu mengatakan hadisnya diriwayatkan oleh ada yang itu dia Mas kemarin ya, Abu Dawud ya. Nah, di Abu Dawud ternyata lafalnya tidak begini. Tapi di dalam Abu Dawud itu lafalnya adalah yang terkenal, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau khiyarukum, ini lafalnya Ibnu Majah, atau khairukum, ini lafalnya Abu Dawud, bahkan juga lafalnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nah, tapi bukan hadisnya Abu Sa'id, tapi hadisnya Utsman radhiyallahu anhu. Kalau Ibnu Majah hadisnya Sa'ad, kalau tadi hadisnya Ibnu Mas'ud ya. Jadi yang sahih itu dengan kata-kata man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, bukan man qara'a al-Qur'an wa aqra'ahu. Maka ini lafaznya dhaif. Kemudian yang kedua, ini juga disampaikan oleh Syekh juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairul kalami arba', ucapan yang paling baik itu ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak memudarati Anda mana saja kamu mulai dengan 4 kalimat ini, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini derajatnya sahih. Nah, dalam riwayat yang lain yang disampaikan oleh Syekh kemarin itu khairul kalami ba'dal Qur'ani arba'. Ada 4 perkara yang merupakan khairul kalam, ucapan yang paling baik, tapi ba'dal Qur'an, setelah Al-Qur'an. Nah, tambahan ba'dal Qur'an ini perlu dicek ulang ya, apakah derajatnya sahih ataukah tidak. Meskipun ulama sepakat bahwasanya zikir yang paling baik adalah Al-Qur'an, tapi mengatakan ba'dal Qur'an itu adalah sebagai sabda Nabi, ini perlu dicek ulang ya. Karena yang masyhur itu memang khairul kalam arba', tidak ada tambahan ba'dal Qur'an. Ya, meskipun ada dalam sebagian riwayat itu kata-kata ba'dal Qur'an, tapi sekali lagi perlu dicek ulang apakah tambahnya sahih atau dhaif. Dan kemudian kita lanjutkan sekarang Al-Jami' Shaghir. Kita sudah sampai pada hadis 5703. Sekarang kita lanjutkan hadis 5704. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-ulama, para ulama itu adalah qadatun, para pemimpin. Ini jamak dari qaid, artinya pemimpin. Wal muttaqun, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah sadah, para tokoh. Dari kata-kata sayyid, sayyid itu artinya tokoh atau tuan. Wa mujalasatuhum, dan duduk dengan mereka ulama atau orang bertakwa itu adalah ziyadah, merupakan tambahan, yaitu tambahan dalam kebaikan. Hadis ini dhaif menurut Suyuti, palsu menurut Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga kita mencari hadis lain yang menghasung supaya kita berteman duduk dengan orang-orang yang baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan mathalul jalisi shalih kamathalil aqtar. Teman duduk yang baik itu seperti al-aqtar, tukang menjual minyak wangi. Illam yu'tika min itrihi, kalau dia tidak memberi engkau dari minyak wanginya, asabaka min rihihi, maka kamu mendapatkan bau wanginya, kan lumayan. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih.
Nah, di sini al-jalisi saleh, teman yang baik. Ini umum ya. Orang bertakwa itu baik, ulama juga baik. Maka sudah tercakup apa yang ada dalam hadis palsu yang barusan kita baca. 5705, al-ulama, para ulama itu warasatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi-nabi. Tuhibbuhum, mencintai mereka, ahlus samai, penghuni langit, yaitu para malaikat. Wa tastaghfiru, dan memintakan ampun lahum, untuk mereka, al-hitan, ikan-ikan, ini jamak dari hut. Fil bahri, di dalam laut. Di dalam sungai juga sama ya, karena disebutkan laut berarti yang lebih kecil sudah tercakup. Apabila mereka itu mati, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Hadis ini derajatnya dhaif. Namun kalimat pertama dalam hadis ini, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi, maka hadisnya sahih. Sudah sering kita baca, yaitu diriwayatkan oleh Imam 4 dari hadisnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi mengatakan ulama pewaris nabi. Adapun tuhibbuhum ahlus sama, yang dicintai oleh penghuni langit dalam hadis yang sahih itu adalah siapapun yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Karena kalau Allah mencintainya, maka Jibril disuruh untuk mencintainya. Kalau Jibril sudah mencintainya, maka seluruh ahli langit juga mencintainya. Ini hadis juga sudah berulang-ulang kita sampaikan. Adapun tastaghfirulahumul hitan, ikan-ikan itu memintakan ampun untuk mereka, maka yang sahih itu tidak ada kata-kata idamatu. Jadi ikan itu memintakan ampun untuk para ulama bukan ketika mereka mati. Tidak ada kata-kata ketika mereka mati. Setiap saat dimintakan ampun oleh ikan-ikan ini. Tidak hanya ketika mati saja. Yaitu hadis yang sahih yang juga sudah sering kita tampilkan. Yang diriwayatkan oleh Imam 4. Hadis berikutnya 5706. Al-ulama, ulama itu salah satu, ada 3 macam. Yang pertama, rajulun, seseorang, asya, yang dia itu hidup bi'ilmihi, dengan ilmunya. Artinya dia bermanfaat ilmunya terhadap dirinya. Wa asya, dan hiduplah annasu, para manusia, bihi, dengan ilmunya itu. Jadi manusia juga mengambil manfaat dari ilmunya. Wa rajulun, dan seseorang yang asya nasu bi'ilmihi, para manusia itu hidup dengan ilmunya, akan tetapi wa ahlaka, dan dia membinasakan nafsahu, dirinya sendiri, alias tidak mengamalkan ilmunya. Wa rajulun, dan seseorang yang asya, dia itu hidup bi ilmihi, dengan ilmunya, walam ya'ish, akan tetapi tidaklah hidup bihi, dengan ilmunya, ghairuhu, selain dia. Jadi orang lain tidak mendapatkan ilmu dari dia. Ini hadisnya hanya diriwayatkan oleh Firdaus, sehingga derajatnya dhaif untuk Suyuti, bahkan palsu menurut Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, pada kelompok yang kedua, yaitu adalah seseorang yang berilmu, asyan nasu bihi, bermanfaat untuk manusia, wa ahlaka nafsahu, tapi dia bermadharat terhadap dirinya sendiri. Ini ada disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, yaitu ketika Nabi menyerupakan orang tersebut seperti as-siraj. Siraj itu artinya lilin. Beliau mengatakan mathalul alimil ladzi yu'allimun nasal khair, permisalan orang berilmu yang bisa mengajarkan kebaikan kepada manusia, wa yansa nafsahu, tapi dia melupakan dirinya sendiri, kama thalis siraj yudhi'u linnas, seperti lilin yang menyinari untuk orang banyak, wa yuhriqu nafsahu, tapi dirinya sendiri meleleh. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Tabarani dan derajatnya sahih. Hadis berikutnya 5707, al-ilmu, ilmu itu afdal, lebih utama, minal ibadah, daripada ibadah. Wa milaku, milaku atau malaku? Tidak ada harokatnya. Ya. Wa milaku, dan pengumpulan atau keseluruhan, ya, pengumpulan begitu ya. Ad-dini, agama, itu adalah al-wara', sikap wara'. Hadis ini dhaif derajatnya. Namun bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada ibadah, maksudnya ilmu sunnah lebih utama daripada ibadah yang sunnah, ya, itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan fadlul ilmi, kelebihan ilmu, jadi ilmu yang tambahan saja, ya, yang kelebihan, itu ahabbu ilayya, lebih saya sukai, maksudnya lebih besar pahalanya, min fadlil ibadah, daripada kelebihan ibadah, ya, ibadah sunnah, ibadah tambahan. Wa khairu dinikum, dan paling baiknya agama kalian itu adalah al-wara', sikap wara'. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, derajatnya sahih. Jadi kita pakai yang ini saja, sementara yang dhaif tadi kita tinggalkan. Maka hadis yang dhaif yang barusan kita baca ini maknanya sahih.
meskipun derajatnya boleh. 5708 ilmu itu afdal lebih utama minal amal daripada amal. Wa khairul a'mal dan paling baiknya amalan itu adalah awsatuha yang tengah-tengahnya. Di dalam riwayat yang lain itu awsatuha, ya, sinnya boleh panjang boleh pendek. Ini semuanya benar. Kalau awsatun itu mufrad, kalau awsatun ini jamak. Wa dinullahi dan agamanya Allah Ta'ala itu bainal qasi, antara yang teledor wal ghali dan yang berlebihan. Jadi agama Allah yang benar itu adalah yang sedang-sedang, tidak meremehkan dan juga tidak berlebihan. Wal hasanatu dan kebaikan itu bainas sayyi'atain, itu adalah di antara dua keburukan. Yang dimaksud dua keburukan ini adalah keburukan melampaui batas dan keburukan teledor. Jadi meremehkan sehingga melalaikan kewajiban itu buruk, tapi terlalu berlebihan sehingga mendolimi diri sendiri itu juga buruk. Anggaplah salatul lail misalnya pada isya sampai subuh nggak tidur, ini dolim sama mata. Nah, kebaikan seperti ini layana luha tidaklah mendapatkannya illa kecuali billah, dengan Allah, maksudnya dengan pertolongan Allah. Sehingga kita harus minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa syarrus sayri dan paling jeleknya perjalanan itu adalah al-haqhaqah, yang memberatkan atau melelahkan. Jadi perjalanan dengan motor yang macet-macetan itu perjalanan yang paling jelek. Atau kalau onta yang ngadat nggak mau jalan, itu adalah perjalanan yang paling jelek. Ini hadisnya dikatakan dhaif oleh As-Suyuti dan dikatakan palsu oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. 5709 ilmu itu salasatun, ada 3, maksudnya yang wajib ya. Wa ma siwa dzalika, adapun selain itu fahuwa, maka dia itu fadlun, itu hanya kelebihan. Kelebihan itu tambahan berarti. Yang pertama adalah ayat muhkamah, yang muhkam. Muhkam itu maksudnya yang dikokohkan. Yang dimaksud ayat yang dikokohkan adalah Al-Qur'an. Au sunnatun, atau sunnah qaimatun yang tegak, yaitu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au fariidah, atau ilmu faraid adilah, yang adil. Disebut adil karena merupakan pembagian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat terkenal, ya. Dikatakan sahih oleh As-Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Jadi meskipun terkenal, tapi seringkali ya hadis yang terkenal ternyata dhaif. Nah, sekarang kenapa Al-Qur'an disebut ayat yang muhkamah? Ini istilah yang benar ya. Al-Qur'an disebut ayat yang muhkamah. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat. Ini surat yang ke-11 surat Hud ayat yang pertama. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Sehingga disebut sebagai ayatun muhkamah. Kemudian fariidatun adilah, ilmu faraid yang adil ya. Karena langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin tidak adil. Apa dalilnya bahwasanya ilmu faraid itu pembagiannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12, yusikumullah, Allah sudah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, dalam masalah anak-anak kalian. Wasiatnya apa? Lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk anak laki-laki mendapatkan semisal bagian dua wanita. Ini hukum asal. Tapi andaikan kerelaan enggak apa-apa. Misalnya laki-laki mengatakan, memang saya bagiannya 2 kali lipat kakak saya yang cewek. Tapi kakak saya cewek itu miskin dia. Sudahlah, saya bagiannya sama dengan dia. Enggak apa-apa. Loh, ini berarti menyelisih wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyelisih. Karena dia itu rela terhadap bagian dia. Memang bagian saya sebenarnya 2. Tapi sudahlah, saya infakkan bagian saya untuk kakak saya. Dia dapat bagian sama dengan saya. Enggak ada masalah. Ini disampaikan oleh sebagian ulama dan itulah yang dipilih oleh Al-Ustaz Mu'in Abdullah. Kecuali kalau niatnya untuk menyelisih Al-Quran, Pak. Al-Quran ini enggak adil. Sudahlah, laki perempuan bagi sama rata. Nah, itu beda. Jadi mungkin prakteknya sama, laki dengan perempuan mendapatkan bagian yang sama, tapi gara-gara niatnya bisa berbeda hukumnya. Kalau niatnya adalah karena sedekah, sebenarnya meyakini apa yang di dalam Al-Quran ini. Akan tapi dia niatnya sedekah kepada kakaknya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian 5710. Al-ilmu, ilmu itu salasah, ada 3 perkara. Kitabun natikun, kitab yang jelas. Natik itu artinya biasanya bicara, tapi di sini yang dimaksud adalah yang jelas. Karena kalau diartikan bicara enggak cocok. Bagaimana Al-Quran bisa bicara? Al-Quran enggak berbicara, ya, karena bukan makhluk hidup. Bukan makhluk, itu adalah apa? Kalam Allah. Wa sunnatun, dan sunnah madiyah yang berkelanjutan. Dimaksud berkelanjutan itu berlaku sampai hari kiamat. Ya. Tidak ada berhentinya. Maka sunnah Nabi itu enggak ada batasnya. Dan yang ketiga itu adalah la adri, mengucapkan la adri. La adri, saya tidak tahu. Artinya kalau seseorang ditanya tidak tahu, jawab saja enggak tahu. Nah, ini malah menunjukkan dia berilmu. Imam Malik didatangi oleh orang dari Maroko kalau enggak salah. Maroko atau Afrika, karena jauh sekali. Datang ke Madinah. Ini kalau dalam waktu yang lalu itu kan tidak ada pesawat ya, sehingga berbulan-bulan itu berjalan. Sudah sampai di sana dia membawa 40 pertanyaan. Dari 40 pertanyaan ini yang bisa dijawab oleh beliau hanya 4 saja. Selainnya itu dijawab la adri, la adri, la adri, la adri. Berarti yang dijawab la adri berapa? Iya, 36. Yang dijawab saya tahu, kemudian dijawab oleh beliau hanya 4 saja. Nah, maka orang ini kemudian berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, apa yang harus saya katakan kepada kaum saya? Mereka mengirim saya jauh-jauh ini untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Maka Imam Malik mengatakan, katakan kepada mereka, Malik mengatakan la adri. Malik mengatakan saya enggak tahu. Karena memang tidak tahu, ya maka tidak dipaksa untuk menjawab apa yang ditanyakan itu. Jadi perbedaan hadis ini dengan hadis sebelumnya adalah pada la adri. Kalau hadis sebelumnya kan Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ilmu faraid. Nah, sebenarnya ilmu faraid itu sudah masuk Al-Quran, sudah masuk sunnah. Sehingga kalau misalnya salah satu hadis ini kita pilih gitu, nah, kita memilih yang hadis yang kedua, ya. Tapi karena dua-duanya hadis yang dhaif, ya sudah kita katakan saja ini hadis yang dhaif, tidak bisa disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama mengatakan la adri nisful ilm. Orang itu kalau mengatakan la adri atau saya tidak tahu, maka itu adalah separuh ilmu. Tapi kalau orang tidak tahu tapi ngawur, itu berarti tidak punya ilmu. 5711. Al-ilmu, ilmu itu hayatul Islam, kehidupannya Islam. Wa imadu, dan tiangnya al-iman, iman. Waman, dan barang siapa yang 'allama, mengajarkan ilman, suatu ilmu, atau atammallahu, Allah pun menyempurnakan lahu, untuk dia, ajrahu, pahalanya. Waman, dan barang siapa yang ta'allama, belajar, fa'amila, lalu mengamalkan ilmunya tadi, 'allamahullahu, Allah pasti mengajari dia, ma lam ya'lam, apa saja yang dia belum mengetahuinya. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini bicara tentang fadilah mengajarkan ilmu. Man 'allama ilman atamullahu lahu ajrahu. Tapi hadisnya dhaif. Nah, kita cukupkan dengan hadis yang sahih saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang yang mengajarkan ilmu itu sejajar dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Dalilnya disampaikan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Man ja'a masjidi hada, barang siapa yang datang ke masjid saya ini. Tapi para ulama mengatakan tidak harus datang ke masjidnya Nabi, ya, ke masjid manapun juga. Lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Dia datang ke masjid itu untuk mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkan suatu kebaikan. Berarti seperti kita ini. Fahuwa fi manzilatil mujahid fi sabilillah, itu setara dengan orang yang sedang jihad fi sabilillah. Jadi kita nilainya sama dengan orang yang bawa pedang atau bawa pistol atau bawa tank, ya, berjihad fi sabilillah. Ini yang ngomong Nabi, ya, sehingga harus kita percayai. Baik. Kemudian hadis ini juga membicarakan tentang fadilah mengamalkan ilmu. Bahwa orang yang belajar kemudian mengamalkan, maka dia akan mendapatkan tambahan ilmu. Ini hadisnya dhaif. Dan yang benar ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh sebagian tabi'in. Jadi kasusnya hadis ini, Imam Ahmad itu menyampaikan perkataannya
seorang tabi'i yang menukil dari Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Yaitu man ta'allama, barang siapa yang belajar, fa'amila 'allamahu Allahu ma lam ya'lam. Atau hadis yang semisal ini. Maka kemudian ada seorang rawi yang mendengar hadis ini, mengira ini sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal perkataannya Nabi Isa. Nah, kemudian dia membuat sanad, yang sanadnya itu ngawur, ya, salah itu. Sebenarnya sanadnya bukan untuk hadis ini, tapi untuk hadis yang lainnya. Jadi ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan Nabi Isa yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i. Adapun makna hadis yang dhaif ini sahih, maknanya sahih. Karena di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan hal itu. Mengamalkan ilmu ditambah ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina ihtadaw zadahum huda. Ini surat Muhammad ayat yang ke-17. Walladzina ihtadaw, dan orang yang mereka itu mengamalkan hidayah, mengamalkan petunjuk, zadahum huda, maka akan ditambahi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atahum taqwahum, dan Allah juga akan memberikan ketakwaan kepada mereka. Demikian juga di dalam ayat yang lain Nabi Musa mengatakan la in syakartum la azidannakum, itu perkataan Allah ya. Kalau Nabi Musa mengatakan apa? Apakah tashkurullah atau gimana? Tidak ada. Itu juga ada ya. Tapi yang saya inginkan adalah perkataan Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, kalau kalian itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengkufuri, ya, maka akan diberi siksa oleh Allah. Dan itu juga merupakan kalam Allah juga. Nah, terus ayat yang disebutkan Mas Ari tadi ini juga menunjukkannya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau ini surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Jika kalian bertakwa kepada Allah, nah, termasuk di dalam bertakwa Allah itu, bertakwa kepada Allah itu adalah mengamalkan ilmunya. Maka yaj'al lakum furqana, akan diberikan furqan, yaitu pembeda. Jadi ditambahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kurang jelas ya. Lebih jelas ayat yang sebelumnya tadi. Ayat yang walladzina tadaw zadahum huda. Ya, banyak ayat-ayat semisal ini yang menunjukkan bahwasanya siapa yang mengamalkan ilmunya akan ditambahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya sahih. Ayat 57:12, al-ilmu, ilmu itu khazain, adalah beberapa gudang. Wa miftahuha, dan kunci dari gudang-gudang itu adalah as-su'al, bertanya. Fasalu, maka bertanyalah kalian, yarhamkumullah, pasti Allah akan merahmati kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya, nya di sini tidak diartikan karena dhamir sya'n. Yuk jaru, diberi pahala fihi, di dalam pertanyaan tadi, arba'atun, 4 orang. Yang pertama adalah as-sa'il, yang bertanya dapat pahala. Wal mu'allim, dan yang mengajari juga dapat pahala. Wal mustami', yang mendengar juga dapat pahala. Wal muhibbu lahum, dan orang yang cinta kepada mereka. Mereka ini penanya, yang menjawab, dan yang mendengar. Ya, ini hadis dhaif dan dikatakan oleh Syekh Albani hadisnya palsu. Adapun hadis yang menunjukkan fadilahnya bertanya yang sahih, maka Nabi sudah mengatakan bahwasanya bertanya itu merupakan obatnya kebodohan. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya. Beliau mengatakan fa innama, sesungguhnya tiada lain, syifa'ul 'ayyi su'al. Kok hilang? Nah ini. Alam yakun syifa'ul 'ayyi su'al. Bukankah obatnya kebodohan itu bertanya? Dalam riwayat yang lain, fa innama syifa'ul 'ayyi su'al, sesungguhnya tiada lain obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Jadi bertanya disebut Nabi sebagai obatnya kebodohan. Ini hadis yang sahih. 57:13, al-ilmu, ilmu itu khalil, kekasihnya al-mu'min, orang beriman. Khalil itu adalah kekasih yang tidak ada kekasih lain selain itu namanya khalil. Kalau kekasih tapi masih punya kekasih yang lain, tidak disebut khalil, bisa disebut habib. Wal aqlu, dan akal itu daliluhu, adalah petunjuknya.
Wal amal, dan amal itu adalah qayyimuhu, pengurusnya. Qayyimul Jauziyah, pengurus madrasah Jauziyah. Wal hilmu, dan sikap aris, ya, tidak segera marah, tidak cepat marah, itu adalah waziruhu. Apa waziruhu? Apa mas? Ya? Apa? Pembantu, ya. Ada lagi selain pembantu. Ya memang benar pembantu. Tapi istilahnya yang lebih enak apa gitu. Jadi ada presiden, di bawahnya ada apa? Nah, menteri, ya. Wazir itu adalah menteri. Menterinya. Wasabru, dan sabar itu adalah amiru junudi, kepala tentara-tentaranya, ya. Panglima bagi tentara-tentaranya. Warifku, dan sikap lembut itu adalah walidu, bapaknya. Walinu, dan sikap lunak itu adalah aku, saudaranya. Hadis ini mursal, sehingga dhaif. Bahkan Syekh Albani mengatakan palsu hadis ini. Dan intinya adalah bahwasanya orang beriman yang sempurna itu adalah orang yang beriman yang punya ilmu, menggunakan akalnya, dan dia punya amalan soleh, ya, mempunyai sikap aris, sikap sabar, sikap lembut, dan sikap lunak. Inti dari hadis ini begitu. 5714 al-ilmu, ilmu itu khairun, lebih baik minal ibadah, daripada ibadah, wa milakud dini, atau malakud dini, dan keseluruhan atau pengumpul bagi agama ini adalah al-wara', sikap wara'. Artinya kalau sudah punya sikap wara' sudah, ya, seluruh agama itu akan terkumpul bagi kita, ya, tidak akan melakukan dosa-dosa karena sudah mempunyai sikap wara'. Dikatakan hasan oleh Suyuti, dikatakan dhaif oleh Syekh Albani. Tapi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan pada hadis sebelumnya di awal tadi, ya, ini maknanya sahih. 5715 al-ilmu, ilmu itu khairun, lebih baik minal amal, daripada amal. Wa malakud dinil wara'. Wal amil, dan wal alim, dan orang yang beramal, orang yang berilmu itu adalah man ya'mal, orang yang beramal. Jadi definisi orang yang berilmu adalah yang mengamalkan ilmunya. Ini hadisnya dikatakan dhaif oleh As-Suyuti dan Syekh Al-Albani. Maka tidak boleh kita katakan sebagai sabda Nabi, ya. Kalau perkataan ulama ada, Mujahid misalnya mengatakan al-faqih man yakhafullah, orang yang mempunyai ilmu fikih atau orang yang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu tanda takut itu mengamalkan ilmunya. Tapi kalau seperti saya ini kan cuma sekedar bicara saja, ya. Ini belum menunjukkan ilmu. Kalau ilmu itu kalau sudah diamalkan itu baru ilmu. Kalau ngomong saja maka orang munafik juga bisa ngomong. Karena Allah mengatakan bahwasanya tujibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. 5716 al-ilmu, ilmu itu adalah dinun, adalah agama. Was-salatu, dan salat itu adalah dinun, itu juga agama. Maksudnya salah satu bagian dari agama Islam. Fangduru, maka perhatikanlah, amman, dari siapakah ta'khuduna, kalian itu mengambil hadzal ilma, ilmu ini, yaitu agama, apa namanya tadi, ilmu yang merupakan agama itu. Wa kaifa, dan bagaimana tusalluna, kalian itu melakukan salat, hadhihi salatan, salat ini. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian itu tus'aluna, kalian akan ditanya yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hadisnya derajatnya dhaif. Al-ilmu din, ilmu adalah agama. Ini bukan sabda Nabi, tapi perkataannya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin adalah salah satu ulama tadi. Silahkan dilihat nanti di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam muqaddimahnya. Nah, di sana akan disampaikan qala Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu adalah agama. Fangkuru amman ta'khuduna dinakum, perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi tidak semua orang yang pintar ngomong itu berhak kita mengambil ilmu darinya. Orang pintar ngomong, ngomongnya bagus, akan tapi kita perhatikan anaknya, istrinya nggak pakai jilbab, nggak usah ambil ilmu dari dia. Pak Quraisy Shihab itu kan punya tafsir, ya, tafsir Al-Misbah, tebel, ya. Banyak sekali berjilid-jilid, ya, ada 20-an jilid beberapa itu. Tapi ternyata beliau mengatakan bahwasanya jilbab tidak wajib. Ya, orang seperti ini nggak perlu diambil ilmu darinya. Meskipun bisa nulis kitab tafsir, tafsir Misbah, Misbah Ghair Munir, ya, Misbah yang tidak terang. Ayat 5717 al-ilmu, ilmu itu ilmani, ada dua ilmu. Fa ilmun, maka ilmu yang pertama adalah fil qalbi, di dalam hati.
Fadzalikal ilmun nafi', maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun, dan ilmu 'alal lisan, yang ada di lidah, maksudnya pintar ngomong. Fadzalika, maka itu adalah hujjatullah, itu adalah hujjahnya Allah, alasannya Allah ala bani Adam untuk menyiksa ibnu Adam. Hadis ini mursal, maka derajatnya dhaif, ya, meskipun dinilai hasan oleh As-Suyuti, tapi dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ilmu yang sesungguhnya menurut hadis yang dhaif ini adalah yang ada di dalam hati. Sehingga kalau di dalam hati kan diyakini, ya, dan diamalkan. Tapi kalau hanya di lisan saja alias tidak diamalkan, itu berarti yang akan bermadharat terhadap pemilik ilmu itu. Maka tidak mempelajari ilmu ini akan disiksa oleh Allah. Mempelajari ilmu tapi tidak diamalkan juga akan disiksa oleh Allah. Ya, jadi harus memang diamalkan ilmu itu. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. 5718 al-ilmu, ilmu itu fi Quraisyin, pada orang-orang Quraisy, wal amanah, dan sikap amanah itu fil ansor, pada orang-orang Ansor. Hadis ini dikatakan hasan oleh Suyuti, dikatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani. Meskipun hadis ini dhaif, tapi ada hadis sahih yang menunjukkan bahwasanya orang Quraisy itu memang kalau mempunyai ilmu itu ilmunya mantap. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini hadisnya sudah saya sampaikan dulu ya. Qaddimu Quraisyan, majukanlah orang Quraisy, wala taqaddamuha, jangan kalian itu membelakangi mereka. Atau maksudnya apa? Kalian berada di depan, mereka di belakang. Wa ta'allamu min Quraisy, belajarlah kalian itu dari orang-orang Quraisy, wala tu'allimuha, jangan mengajari mereka. Tapi tentu saja tidak semua orang Quraisy. Quraisy yang keturunan Nabi SAW, yang mengikuti Nabi, bukan mengikuti Abu Jahal, karena Abu Jahal juga orang Quraisy. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Maka kalau dikatakan al-ilmu fi Quraisy, ya ini ada benarnya dari hadis yang lain. Adapun al-amanatu fil ansar ini dhaif, karena yang sahih adalah al-amanatu fil asdi. Mari kita lihat di dalam hadis Nabi SAW yang sahih ya. Yang bicara tentang sikap amanah, beliau mengatakan al-amanatu fil asdi. Saya berikan hadis yang sahih saja. Ya, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Al-mulku fi Quraisy, kerajaan itu dipegang oleh orang Quraisy. Jadi yang menjadi khalifah itu adalah orang Quraisy. Selain Quraisy yang menjadi khalifah. Al-qada'u fil ansar, yang menjadi qadhi adalah orang-orang Ansar. Wal adzan fil Habasyah, yang menjadi muadzin adalah orang-orang Ethiopia, orang Habasyah kayak Bilal. Wal amanah fil asdi, dan orang-orang yang membawa sikap amanah itu adalah pada orang-orang asdi. Asdi itu adalah Yaman. Jadi ini merupakan fadilahnya orang Yaman yang mereka divonis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang mempunyai sikap amanah. Ya. Meskipun tidak semua orang Yaman, ya, tapi artinya secara global atau keseluruhannya, kebanyakannya itu adalah orang-orang yang mempunyai sikap amanah. Apakah sikap amanahnya orang-orang Yaman itu berlaku sampai akhir zaman, ataukah hanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja? Karena Nabi kan menyabdakannya ini kan dulu. Nah, maka jawabannya adalah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebagian ulama itu, ya ini berlakunya untuk di masa itu, ketika Nabi bersabda itu. Tapi ada juga yang berpendapat nggak bisa begitu. Ya. Nabi kan mengumumkan di sini. Nabi tidak mengatakan fil asdi al-an. Beliau tidak mengatakan begitu. Tapi beliau mengatakan secara umum, pokoknya orang-orang Yaman itu adalah aman. Wallahu a'lam bishawab. 5719 al-ilmu, ilmu itu adalah mirathi, warisan saya. Wa mirathul anbiya qabli, dan warisan para nabi-nabi sebelum saya. Hadis ini diriwayatkan Firdaus saja, derajatnya dhaif, bahkan palsu menurut Syekh Al-Albani. Tapi maknanya sahih ya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam 4, Nabi mengatakan innama warratul ilma. Al-ulama warathul anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warratul ilma. Para nabi itu adalah mewariskan ilmu. 5720 al-ilmu, ilmu, wal malu, dan harta, yasturani, menutupi kulla aibin, setiap cacat atau aib. Wal jahlu, dan kebodohan, wal faqru, dan kefakiran atau kemiskinan, yakshifani, itu keduanya menyingkap kulla aibin, setiap cacat atau aib. Hadis ini diriwayatkan Firdaus saja, berarti hadisnya dhaif.
Anggaplah hadis ini sahih, anggaplah ya, tapi kan dhaif. Maka yang dimaksud di sini pasti adalah kefakiran yang hakiki, yaitu fakirnya hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sebagai fakrul qalbi, kefakiran hati. Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atura anna kasratal mal huwal ghina? Apakah kamu menganggap kaya itu banyak harta? Innamal ghina ghinal qalbi. Kekayaan yang hakiki itu adalah kaya hati. Wal faqru faqrul qalbi. Sementara kefakiran yang hakiki itu adalah fakirnya hati. Adapun fakir yang berupa sedikit harta, maka justru Nabi memujinya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita lihat bagaimana Nabi memuji kefakiran. Atau bukan memuji, tapi menghibur orang yang fakir supaya tidak merasa aib ya. Beliau mengatakan isnatani yakrahu ibnu Adam, ada dua perkara yang dibenci oleh manusia. Yakrahul mauta, dia tidak suka mati, wal mautu khairun lahu minal fitnah. Padahal lebih baik mati daripada mendapatkan fitnah dalam hidup ini. Fitnah itu berarti cobaan-cobaan, baik cobaan di dalam agama maupun di dalam dunia. Wa yakrahu qillatal mal, dan dia itu tidak suka sedikit hartanya. Maksudnya tidak suka fakir. Wa qillatul mal aqallul hisab. Ini pujian Nabi kepada fakir. Sedikit harta itu malah hisabnya lebih sedikit, lebih cepat hisabnya, segera masuk jannah. Ini kan pujian. Nah, sehingga yang sahih itu adalah Nabi memuji kefakiran, bukan Nabi mencela kefakiran. Enggak ada hadis sahih yang mencela kefakiran, enggak ada. Kecuali fakirnya hati, itu baru dicela di dalam Islam. Ayat 5721, ilmu itu la yahillu, tidaklah halal man'uhu, untuk mencegahnya. Yang dimaksud mencegah ini tidak memberikan kepada orang lain. Seperti mani'uz zakat, ya, mencegah zakat itu maksudnya tidak mengeluarkan zakat, tidak membayarkan zakat. Demikian juga mencegah ilmu maksudnya tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Misalnya ditanya tidak mau jawab, ya, atau mau jawab tapi harus bayar 1 juta dulu ya, sebelum jawab. Maka ini termasuk yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang sahih. Man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikan ilmu itu, aljamahullahu yaumal qiyamah, Allah pasti akan memberikan tali kekang terhadapnya pada hari kiamat, bilijami minar, dengan tali kekang dari api neraka. Ini diriwayatkan oleh 4 hadisnya sahih. Sehingga kalau kita punya ilmu ditanya orang ya, sampaikan ya. Tidak usah pakai bayar. Kalau kerja itu pakai bayar ya. Bikin rumah itu pakai bayar. Tapi kalau ilmu, ulama mengatakan kama ulim tamajjanan fa'alim majjanan. Sebagaimana Anda itu mendapatkan ilmu secara gratis, maka sampaikan secara gratis juga. 5722, al-ammu, paman itu adalah walidun, seperti bapak. Ini hadisnya dinilai dhaif oleh Suyuti, tapi dinilai hasan oleh Al-Albani. Kenapa hasan? Karena ada hadis yang lain yang serupa dengan ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya paman itu adalah sinwu abihi. Inna ammar rajul, sesungguhnya pamannya seseorang itu sinwu abihi, itu semisal persis dengan bapaknya. Diriwayatkan oleh At-Tabarani, derajatnya sahih. Maka hadis ini hasan, ya, tidak dhaif. Baik. Kemudian kita lanjutkan satu lagi, 5723. Al-amaim, serban-serban itu adalah tijan, mahkotanya al-Arab, orang Arab. Jadi serban itu bukan sunnah Nabi, tapi itu kebiasaan orang Arab. Wal ihtiba, dan duduk ihtiba itu adalah hitanuha, pagar-pagarnya orang Arab. Wa julusul mukmin, dan duduknya orang beriman fil masjid, di dalam masjid, itu adalah ribatu, adalah ribat. Ribat itu apa? Yaitu menjaga perbatasan antara negara muslim dengan negara kafir. Ada perbatasannya kan? Itu dijaga, itu namanya ribat. Ini hadisnya dikatakan sahih oleh Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Asy-Syafi'i.
Dan seperti yang sudah saya sampaikan dulu ya, hadis-hadis tentang fadilah serban saya belum pernah menemukan yang sahih. Semuanya dhaif. Adapun duduk ittiba itu maksudnya duduk seperti ini. Ini dua lututnya ditegakkan begini, kemudian kita ikat dengan tangan kita. Atau kalau tidak diikat dengan tangan, diikat dengan serban. Serbannya dilepas, kemudian diikat. Ini kebiasaan orang Arab kalau duduk seperti ini. Bahkan Nabi juga punya kebiasaan duduk seperti ini. Idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadihi. Kalau Nabi itu duduk di masjid, maka beliau duduknya ittiba. Sehingga pada saat kajian kalau ada yang duduk ittiba begini, jangan dilarang karena ada hadisnya. Meskipun anggaplah kalau di Indonesia kurang sopan, tapi kalau ada hadisnya ya nggak ada masalah. Yang dilarang itu kalau duduk seperti ini kemudian ngantuk, itu baru dilarang. Jadi dilarangnya bukan karena duduknya, tapi karena ngantuk. Ada hadisnya. Mari kita lihat. Anil ihtiba, kata kuncinya ya. Tidak ada. Berarti al-habwah. Karena nama lain dari ihtiba itu adalah al-habwah. Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil habwah dari duduk ihtiba yaumul Jumat pada hari Jumat wal imamu yakhthub sementara imam itu sedang berkhutbah. Ini hadis dikatakan hasan oleh oleh Asy-Syaikh Al-Albani, tapi didhaifkan oleh ulama yang lain. Nah, sebagian ulama Mesir mengatakan bahwasanya duduk ihtiba pada saat khutbah Jumat itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Cuman tidak bolehnya kalau menyebabkan ngantuk. Kalau tidak menyebabkan ngantuk silakan duduk ihtiba pada saat imamnya khutbah Jumat, tidak ada masalah. Karena hadis yang melarang dhaif dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahih dari beliau bahwasanya beliau juga melakukan duduk ihtiba di dalam masjid. Tapi saya sudah mencoba, memang ihtiba itu cepat ngantuk gitu. Sehingga ya, pas kalau dilarang pada saat khutbah Jumat. Dan kita tambah lagi ya biar genap nomornya biar ingat mudah ingatnya. 5724 al-amaim, serban-serban itu tijanul Arab, mahkotanya orang Arab. Faedah maka apabila wada'u mereka meletakkan al-amaima serban-serban, wada'u berarti mereka itu meletakkan izzahum, kegagahan mereka. Tapi hadisnya dhaif ya, enggak bisa dijadikan dalil. 5725 al-imamah, serban itu ala qalan suwa, di atas peci. Jadi pakai peci dulu baru pakai serban. Itu adalah faslu, pembeda ma bainana, antara kami wa bainal musyrikin, dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik itu serban saja tanpa peci. Yu'ta, diberilah yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, orang yang pakai serban dengan peci tadi, bikulli qawratin, dengan setiap satu lipatan, satu lingkaran ya, dari peci dari serban tadi, yudawirha, yang dia itu melingkarkannya, ala ro'si, di atas kepalanya, nuron, akan sinar atau cahaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Barudi dan hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jadi sekali lagi bahwasanya hadis-hadis tentang fadilah imamah atau serban itu belum saya temukan hadis-hadis yang sahih. Nah, mungkin berdasarkan hadis yang dhaif ini tadi ya, maka sebagian orang itu serbannya gede-gede. Kenapa? Karena mereka meyakini hadis dhaif boleh diamalkan. Sehingga mereka membesarkan serban itu karena setiap satu lingkaran serban itu pahalanya satu sinar. Wallahu a'lam.